Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja server SoftSwitch dengan PBX. Untuk selanjutnya yang akan dibahas ialah pengertian, tujuan, cara kerja, manfaat, dan fungsi server SoftSwitch. Pengertian proses kerja server SoftSwitch dengan PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari pabrik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. Tujuan server SoftSwitch yaitu membuat komunikasi antar ekstension lebih mudah dan efisien dan memfasilitasi komunikasi antara ekstension nomor internal pada organisasi. Kemudian cara kerja server SoftSwitch dengan PBX yaitu menerima dan mengirimkan panggilan melalui internet dengan mengubah sinyal suara analog menjadi sinyal digital. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server. Klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. Manfaat server SoftSwitch dengan PBX yaitu SoftSwitch mampu menjawab kekurangan jaringan PSTN dalam hal biaya, dapat membangun jaringan dengan lebih cepat dengan biaya yang sedikit dibandingkan dengan membangun pada sentral yang besar. Biaya operasi akan lebih ekonomis, dan yang terakhir yaitu dapat memudahkan dalam proses pengelolaan berbagai dokumen dan informasi penting yang membutuhkan penanganan secara cepat. Fungsi server SoftSwitch dengan PBX. Yang pertama, fungsi switching merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi. Yang kedua, fungsi kontrol. Fungsi ini dilakukan oleh media gateway controller atau GMC, di mana BMC ini bekerja untuk mengarahkan serta memvalidasi sekaligus menyediakan akses untuk penggunanya. Dan yang terakhir, fungsi pensinyalan. Fungsi ini bisa melakukan transfer saksi protokol sehingga bisa menjamin interoperabilitas antar sistem signaling yang berbeda-beda. Kesimpulan, jadi PBX adalah sebuah alat pertukaran operasi telepon yang digunakan untuk penyambungan telepon antara sesama saluran dalam saluran PSTN dan saluran dalam. Pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah itu kita masukkan satu buah router, terus satu buah PC, satu buah switch, dan satu buah home VoIP, satu buah analog phone, dan IP phone. Dan yang terakhir, masukkan satu buah laptop. Kita ganti nama switch-nya dengan kelompok 8. Kemudian kita kasih kabel strike dari router ke switch, dan kasih kabel lagi dari switch ke PC, kasih kabel strike lagi dari switch ke laptop, dikasih kabel lagi dari switch ke IP phone, dikasih kabel lagi dari switch ke home VoIP, dan yang terakhir kita kasih kabel phone dari home VoIP ke analog phone. Lalu kita klik IP phone dan pasangkan itu.
Kemudian kita klik switch dan ke CLI. Di sini kita akan ngoding. Yang pertama tulis enable, enter, connect, enter, interface, rank FA/1 sampai 24, enter. Lalu kita ketikkan switch CH port mode akses. Enter lagi. Lalu ketik switch port voice VLAN 1. Enter. Lalu kita ketik enter. Di sini kita sudah mengkonfigurasi pada switch. Lalu kita konfigurasi router. Lalu kita klik router. Kita ke CLI untuk mengkonfigurasinya, dan ini di sini no. Enter lagi. Router, enable, enter, connect, enter lagi. Ketik int fa 0/0. Lalu di enter kita klik lagi IP address 192.168.1.1. jangan lupa netmasknya 255.255.255.0. lalu kita enter. Kita klik lagi no shoot, lalu kita enter lagi. Kita klik X lalu enter. Kita ketik IP DHCP point, lalu enter. Kita ketik network 192.168.1.0. lalu netmasknya 255.255.255.0. lalu kita enter kembali. Lalu kita enter. Kita tulis default strip router 192.168.1.1. enter. Kita ketik option 150 IP 192.168.1.1. Kita enter lagi, ketik X, enter. Kita ketik teleponi strip service, enter. Kita ketik max strip iPhone 7. Kita ketik max strip DN7. Lalu enter. Kita ketik auto async 427. Enter. Auto async 125. Said you would try to deny it was. Guess it's
Enter. IP source strip address 192.168.1.1 port 2000. Lalu kita enter. Terus kita tulis epon strip dn 1, enter, lalu enter, lalu kita ketik lagi number 2000, enter, lalu kita ketik no number 2000, enter lagi, kita ketik number 1000, enter, kita ketik epon strip dn 2, enter, lalu kita ketik number 2000, enter, kita ketik epon strip dn 3, lalu enter lagi, kita ketik lagi number 3000, kita enter, ketik epon strip dn 4, enter, kita ketik number 4000, enter lagi, epon strip dn 5, kita enter lagi, enter, kita ketik number 5000, di sini konfigurasi router sudah beres. Lalu kita masuk ke PC, lalu kita masuk ke IP, dan ini IP-nya di DHCP-kan agar IP address-nya terisi secara otomatis. Kita close, lalu kita klik ke laptop sama kayak di PC, ke desktop, lalu di DHCP-kan, nanti IP address-nya otomatis. Terus di sini kita akan memasukkan IP address di HomePoint, di config, dan kita masukkan server address-nya dengan server address 192.168.1.1, lalu kita close.
Lalu kita ke PC untuk mengecek di Cisco IP Communicator. Dan ini tampilannya berarti kalau sudah gini, kalau sudah ada angka berarti kita berhasil, tidak ada yang salah. Terus kita ke analog phone, terus ke CLI, terus kita kalau ada angka itu berhasil. Terus kita mencoba untuk telepon dari analog ke PC 1. Ini nomor PC satunya 4000. Terus di PC, terus di PC-nya kita klik 5000. Lalu kita mencoba untuk telepon. Ada. Dan ini sudah berhasil konfigurasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.